Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you this morning? Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Soleh-solehah ustazah, sebelum antum mengerjakan dan menyaksikan video pembelajaran hari ini, silahkan soleh-solehah ustazah mengerjakan dulu amalan yaumi antum seperti sholat duha antum, tilawah dan murajaah hafalan antum serta membantu orang tua di rumah. Soleh-solehah ustazah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pagi hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Silahkan anak-anak ustazah simak video pembelajaran berikut ini dan jangan lupa antum buat ringkasan materi dari video yang antum tonton di dalam buku catatan antum, serta jangan lupa membuat tugas yang ustazah berikan pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak ustazah. Halo semuanya, masih ingat kan dengan Edo? Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa gerakannya berbeda? Edo bergumam. Ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2? Tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Siput merupakan hewan avertebrata, tidak mempunyai tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini tabelnya, silahkan diamati. Kalian sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk. Lalu, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan? Ya, kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Sedangkan untuk siput dan nyamuk termasuk avertebrata atau nama lain invertebrata. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, yang pertama, biasanya susunan sarafnya berada di perut. 2. Memiliki rangka luar. 3. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Ayo simak tabel hewan avertebrata berikut. Nah, ada belalang, cacing, dan juga ubur-ubur. Agar lebih paham, simak juga peta konsep ini. Hewan avertebrata. Ada yang bergerak menggunakan kaki dan sayap. Contohnya belalang, kupu-kupu, semut. Yang bergerak menggunakan perut, contohnya siput, cacing, dan lintah.
Sedangkan organ gerak tentakel contohnya ubur-ubur, cumi-cumi, dan juga sotong. Tugas 1, membuat model sederhana hewan avertebrata. Bahannya plastisin. Pertama, buat bentuk memanjang. Ini sebagai cangkang. Yang kedua, gulung plastisin yang sudah dibentuk tadi. Nah, seperti gambar sudah membentuk cangkang ya. Yang ketiga, buat perut siput. Kalian buat lagi dengan plastisin beda warna, seperti gambar. Buat kepala siput, caranya membentuk bulatan kecil lalu ditempelkan di ujung perut plastisin. Kemudian tempelkan cangkang siput tadi dengan perut siput. Kalian buat mata siput dan antenanya juga ya. Nah, tempelkan mata dan antena pada kepala siput. Nah, sudah jadi. Ayo kita baca teks cerita pada halaman 44. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Siput bukan hewan lemah. Paragraf 1. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Coba kalian tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, betul. Coba kalian lihat kata lamban dan menjijikkan. Nah, di kalimat kedua dan kalimat ketiga juga ada kata-kata ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah paragraf atau kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Kita lanjut untuk paragraf yang kedua. Coba kalian simak. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, coba mana ide pokok dari paragraf yang kedua ini? Ya, ada di kalimat pertama juga. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Karena di kalimat kedua menjelaskan tentang kata-kata ini. Selanjutnya yaitu paragraf yang ketiga. Coba kalian simak ya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami, sehingga tanah pun menjadi subur.
Kalimat utama pada paragraf ketiga ini juga terletak di awal kalimat. Selanjutnya paragraf keempat. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Paragraf keempat ini untuk ide pokoknya juga terletak di awal kalimat, yaitu siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf kelima. Nah, anak-anak, coba kalian tentukan sendiri ide pokok dari paragraf yang kelima. Setelah ketemu, kalian bisa mencocokkan dengan guru kalian masing-masing. Paragraf keenam atau yang terakhir. Nah, di sini coba kalian tentukan sendiri lagi mana yang menjadi kalimat utama dari paragraf ini. Setelah membaca teks cerita tentang siput, nah Edo menjadi tertarik untuk menggambar sebuah gambar ilustrasi. Nah, seperti ini gambarnya. Edo menggunakan corak kartun sehingga gambarnya lucu. Nah, apa itu corak gambar ilustrasi? 1. Realis. Gambar dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya yaitu kapal dilanda badai oleh Raden Saleh. 2. Karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Contohnya ini. 3. Kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Biasa berupa tokoh binatang atau manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti ini contohnya. Ya. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama, mulai dari menentukan ide pokoknya dulu. Setelah itu, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok menjadi beberapa kalimat. Dan menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, coba kita amati dulu gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Pak Rudi sama Edo. Kelihatannya mereka sedang bersih-bersih ya di sini. Nah, setelah mengamati gambar, yuk kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut. Kita coba buat satu paragraf dari gambar tersebut ya. Pertama, untuk membuat satu paragraf, kita tentukan dulu ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya adalah tentang membersihkan kandang kelinci. Tadi kan gambarnya sedang membersihkan kandang kelinci. Maka ide pokok yang kita ambil adalah membersihkan kandang kelinci. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat kalimat yang di dalamnya ada ide pokoknya. Nah, kalimat yang berisi ide pokok di sini, pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok ini
disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Setelah membuat kalimat yang berisi ide pokok, langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok ini jadi beberapa kalimat. Ini kan baru satu kalimat, ini kalimat pokoknya atau yang kalimat yang berisi ide pokok. Kita buat kalimat-kalimat yang pengembangan dari ide pokok tersebut. Di sini kalimat yang pertama, kalimat yang selanjutnya, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Ini namanya kalimat pengembang. Ya, kemudian setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Kemudian Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kalimat selanjutnya, kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Pengembangan kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, baru yang keempat, menyusun kalimat yang sudah kamu tulis ini menjadi satu paragraf yang padu. Kita gabungkan antara kalimat yang berisi ide pokok dengan kalimat pengembang. Jadi seperti ini. Lihat di sini, kalimat yang Ibu warnai dengan warna merah dan ada garis bawahnya, ini adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Ya. Ini yang warnanya merah dan Ibu beri garis bawah adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Yang warnanya hitam dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Oke, paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar kelelawar. Kalau yang ini? Iya, ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan kedua hewan tersebut? Kalau persamaannya pasti tahu ya. Kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama, yaitu sayap. Tapi kedua hewan ini memiliki perbedaan utama. Apa ya perbedaannya? Perhatikan, di sini kelelawar adalah termasuk hewan vertebrata. Sedangkan lalat termasuk hewan invertebrata. Itu perbedaan utamanya. Kelelawar vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat adalah invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Perbedaan yang pertama, kalau vertebrata itu hewannya punya tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, kalau hewan vertebrata itu punya bentuk tubuh atau bagian tubuh yang umum, kepala, leher, badan, kaki itu adalah hewan vertebrata. Sedangkan invertebrata itu susunan tubuhnya lebih sederhana. Perbedaan yang ketiga, kalau vertebrata itu punya alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, kalau invertebrata alat pencernaannya masih sederhana. Ini ya perbedaannya, jadi ada 3 perbedaan umum antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, lihat di sini, kita lihat ada kelelawar dan ada lalat. Nah, kelelawar ini kan perbedaan utamanya dengan lalat adalah kalau kelelawar hewan yang bertulang belakang, sedangkan lalat itu tidak bertulang belakang. Kita lihat, mana sih yang disebut dengan tulang belakang? Nah, ini adalah gambar rangkanya kelelawar. Lihat di sini, ada rangka yang tengah-tengah ini yang Ibu tunjuk dengan panah. Ini disebut dengan tulang belakang. Sedangkan kalau lalat itu nggak punya. Ya, lalat tidak punya rangka seperti kelelawar ini. Makanya kelelawar disebut hewan bertulang belakang, sedangkan lalat tidak bertulang belakang. Apalagi ya contoh-contoh hewan vertebrata? Ada banyak, ada sapi, ada kucing, kemudian ada burung, kemudian ikan, ada lagi hewan buaya. Itu contoh-contoh hewan vertebrata. Kalau invertebrata, ada capung, kupu-kupu, lalat, kemudian
ada cacing, ada ubur-ubur, siput, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk materi tentang gambar ilustrasi. Di sini untuk membuat satu gambar ilustrasi ada 3 tahap yang harus kalian ikuti. Yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi itu kalian harus menentukan temanya dulu. Temanya apa yang mau kalian buat jadi gambar. Jadi temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya ada teks yang bercerita tentang kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Maka nanti kamu gambarnya harus berkaitan dengan di situ gambar itu ada kelinci dan kelinci itu ada di taman. Jangan gambar kelinci tapi kelincinya ada di hutan. Karena diceritanya kelinci yang sedang di taman, bukan kelinci yang sedang di hutan. Jadi tema harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Yang kedua adalah membuat gambarnya. Kalau temanya sudah tahu, maka lanjutkan dengan membuat gambarnya. Biasanya membuat sketsa gambarnya itu pakai pensil dulu. Setelah dibuat gambarnya, baru diwarnai. Warnai itu dengan menggunakan alat-alat mewarnai, misalnya pensil warna, ada juga yang pakai cat air, pakai krayon, atau bisa juga pakai spidol. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.